Selamat siang, kanal ataupun channel YouTube hadir kembali di siang ini, Kamis 31 Oktober 2024, tepatnya di channel Forexindo Trade House, dengan diawali berita dari Jepang, yaitu BOJ Keep Rates Steady. Baik, itu sebelum kita mulai di ruang publik ini at Forexindo Trade House, itu kita tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Jadi di sini kita hanya men-sharing pendapat maupun analisa secara pribadi. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa memberi subscribe, like maupun komen ya para traders ya. Dan ini adalah halaman, kita bisa lihat sebelah kanan ini, itu yang warna pink, itu juga saya sudah sharing di video kemarin dengan judul emas ATH di 2782.2 tanggal 30 Oktober 2024. Oke, kita awali yang pertama. Pertama kita bisa lihat ini hanya di 2788, saya sudah arahkan yang kemarin ya. Dan itu kemungkinan terjadi di 2792 sampai dengan 95, itu mungkin kejadian di jam 15 PM ya. Tapi rupanya nggak tercapai, yang tercapai hanya ini kalau kita masuk sell ya. Dan low-nya saya masih tetap optimis di 2740 sampai dengan 45 ya. Itu malam. Tapi nggak tercapai, yang tercapai hanya ini dulu ya di 2788. Oke. Dan halaman kedua ini adalah halaman purchasing saya, itu masih stay tetap ya. Itu di sell yang lama, ini juga sama semua, dan yang ini yang baru. Tepatnya di 2787, itu kemarin siang jam 1-an. Mungkin ada pertanyaan, kenapa saya sudah sell ada profit sampai detik ini saya masih belum lari ataupun saya belum liquid ataupun take profit ya. Karena secara pribadi saya masih ada cenderung bisa turun lagi. Dengan analisa saya itu kenapa? Karena dia harga begini tinggi, saya rasa nggak ada ya yang mau beli ya. Adapun malah pikir tinggi baru kita short, tinggi baru kita short ataupun kita jual. Dan itu besok kan kita sudah ketahui, besok ada acara NFP, non-farm payroll ya. Jadi saya rasa kalau seandainya ada non-farm payroll, ini harga dianggaplah di 2780, saya rasa pun nggak mungkin juga, mungkin akan di sekitar di 2775 ya. Itu baru kalau dia mau naik beritanya baru naik ya, tapi kan kita belum tahu. Ini baru hari Kamis ya. Jadi siapa tahu hari Kamis bisa cenderung ke bawah dulu ya, bisa kita buy lebih murah kan lebih bagus. Itu alasan saya kenapa sampai sekarang saya masih belum ada kelanjutan untuk take profit ya. Ini barusan saya screenshot pada jam 14:13. Dan ini untuk acara nanti malam itu banyak sekali ya, bisa membingungkan. Pertama sekali ada jam 18.30, itu challengers jobs cut ya. Lalu ada core personal konsumsi, semua sama ya. Personal spending juga ya, pengeluaran perorangan dan pendapatan perorangan. Dan saya rasa ini dari sekian ini itu hanya kurang lebih bumbu aja lah. Yang lebih condong ini challenges job cut itu ada hubungannya dengan besok ya. Ada hubungannya dengan besok. Jadi saya rasa pada mengarah ke sini. Itu apa itu? Itu sebuah laporan pengurangan pekerjaan challenger, memberikan informasi tentang sejumlah pemecatan corporate yang diumumkan berdasarkan industri dan wilayah. Nilai saat ini, data histori, perkiraan statistik, grafik,
dan kalender ekonomi. Itu saya rasa ini yang lebih condong ya. Lalu ini ada lagi, maaf, ini masih sama, personal income, real personal konsumsi index, unemployment cost index, employment benefit quarterly, employment wage quarterly, dan ini jobless claim juga ada pengaruhnya, dan ini naik sedikit ya, 230 ke dari 227 ke 230, saya rasa nggak gitu ngaruh ya. Dan ini kemungkinan itu besok non-farm payrollnya akan tinggi juga ya, mungkin sekitar 200-an ribu ya, di atas 200 ribu ya kemungkinan ya, kalau saya lihat dari data-data ini ya. Lalu ini ada lagi, ini masih ada sambungannya. Ini jobless claim juga, MNI Chicago Business Barometer, saya rasa juga nggak gitu penting. Dallas Streaming personal konsumsi inflation rate juga kurang ya. Lalu ini natural gas juga nggak ada apa-apa juga. Dan ini yang kita besok ya, 1 November ini paling penting ini. Ini arahnya kemana, kita nanti baru bisa bicarakan secara dia keluar, secara diumumkan, dirilis oleh pemerintah setempat Amerika Federal secara resmi. Sedangkan ini adalah signal trading. Perhatikan ini juga ada aneh, ini mengacu suruh kita buying ya. Itu startnya dari jam 4.25 tadi pagi subuh, jam 6.55, jam 8.26, jam 9.55, dan terakhir jam 13.02. Isinya ini ada sesuatu yang membingungkan ya, mengarahkan kita beli, dan ini tepat sekali 80%. Saya rasa juga angka di 2780 saya juga ogah beli di sana di angka 2780. Tapi entah pandangan Anda bagaimana. Dan ini adalah angka-angkanya. Itu pertama di 2784 lastnya ya. Itu 2805, saya rasa jauh sekali. 2814 tinggi sekali, 2825. Untuk ke bawahnya di 2772, 2757 ya. Dan ini posisi net buying-nya 80%. Lalu ini sambungannya 2772 tadi, 2757, 2746. Ini net buying-nya tetap 80%. Itu untuk batasan di atasnya di 2804, 2805 dan 2814. Kalau dia ada di bawah 2772, bisa kemungkinan ke bawah di 2757 sampai dengan 2746. Itu kurang lebih sama dengan perkiraan saya yang pertama dan kemarin juga. Ya, kita bisa lihat ya yang kemarin ini. Ya. Dua 2740 ya, 2746. Itu sama kurang lebih. Oke. Dan ini yang terakhir ya. Ini tadi pagi BOJ ya, Bank of Japan, itu rate-nya masih tetap sama, tidak ada pengurangan atau kenaikan. Itu diterbitkan yang saya dapat itu pada jam 10.16. Oke. Jadi saya rasa ini semua negara ya, itu masih tetap mungkin
akan dia punya suku bunganya akan tetap tinggi ya, namun nggak setinggi-tinggi seperti sebelumnya. Jadi BOJ sudah memberikan signal dia tidak mengurangi suku bunganya, masih flat ya. Terakhir dia masih ada itu 0,2 0,10 ya kalau tidak salah ya. Dan ini saya buka lembaran untuk analis secara pribadi saya. Kita bisa lihat itu masih dia punya harga putihnya masih tetap sama ya. Dan ini saya masih tetapkan sama. Saya screenshot kembali ya, mungkin ini agak ke bawah ya condongnya. Jadi besok hari Jumat jadi saya ada pembicaraan. Kita anggap di 2740 lah. Hebat. Oke. Saya tetap memperkirakan high-nya di 2788 atau 8990, dan saya rasa ini pun sudah tercapai, dan itu malam mungkin ya di sekitar 8485 ya. Untuk low-nya ya. Untuk low-nya itu yang pertama kali di 2760. Kalau dia break mungkin di 55. Lalu yang terakhir yang ekstrim itu yang tadi saya bilang 40 sampai 45. Oke. So, bagaimana pandangan para traders ini? Jadi sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like maupun komennya diisi agar di ruang forum ini Forexindo Trade House kedepannya bisa lebih baik. Selamat siang para traders, selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat siang, dan kita akan berjumpa besok kembali pada tanggal 1 November 2024, diawali dengan sudah jelaskan tadi itu dengan NFP, non-farm payroll. Baik, terima kasih.